Halo semua, kembali lagi di program To-Do Tenter Online. Semoga bisa zero DO ya, zero dropout. Kita di bagian kedua, kita akan bahas soal UTS tahun lalu. Dan ini kita mulai dari nomor 11. Untuk bagian pertamanya, nomor 1 sampai 10 bisa dilihat di channel ini juga ya. Oke, nomor 11. Pak Budi sedang menimbang alternatif investasi dalam bentuk deposito pada beberapa bank. Dan dalam jangka waktu 1 tahun, nah ini pilihannya ya, Bank A menawarkan deposito bunganya 15,5 per tahun per semester, berarti semi annual. Bank B menawarkan deposito dengan bunga 15% per tahun triwulanan. Bank C bunganya 16% per tahun annual, sedangkan Bank D menawarkan deposito dengan bunga 16% dilakukan per semester atau semi annual. Nah, tawaran dari bank mana yang menguntungkan, yang lebih menguntungkan bagi Pak Budi gitu ya? Tentu pilihan rasionalnya adalah memilih imbal hasil yang paling tinggi gitu ya. Untuk menentukan mana imbal hasil yang paling tinggi, kita kemudian harus hitung dalam satu satuan yang setara, apple to apple. Karena ini tadi kan beberapa mempunyai pembayaran yang berbeda ya, ada yang annual, semi annual, ada yang quarter begitu. Nah, makanya kemudian kita harus hitung dengan rumus effective annual rate. Nah, ini rumusnya. Nah, silahkan dimasukin angka-angkanya ke dalam rumus ini. Tetapi dalam konteks soal ini saya mau menawarkan yang lebih cepat untuk menentukan jawabannya gitu. Kalau diketahui soal seperti ini gitu ya, cara singkat atau cara cepat untuk menjawab pertanyaan tanpa perlu menghitung, itu pilih rate yang paling tinggi, quoted-nya, yang annual rate-nya. Dalam hal ini yang paling tinggi kan di Bank C dan Bank D. Bank C 16%, Bank D 16%. A dan B udah pasti dicoret. A dan B ini dicoret karena dia lebih rendah. Nah, kemudian dari dua ini, C dan D yang sama-sama 16% ini, pilih bank yang memberikan pembayaran bunga lebih sering. Maksudnya lebih sering itu periodenya ya. Kalau annual kan cuma 1 kali. Kalau semi annual kan berarti 2 kali periode. Nah, pasti dalam hal ini Bank D yang menawarkan bunga 16% dengan periode yang lebih sering gitu ya, karena dia menghitungnya per semester, per semi annual, pasti kalau dihitung dengan rumus EAR ini dia akan lebih tinggi EAR-nya gitu. Jadi jawabannya D. Kalau tidak percaya silahkan dihitung menggunakan rumus atau formula EAR. Dan kemudian satu lagi informasinya, memang kalau kita menghitung dalam satu rate atau dalam satu persentase yang sama gitu ya, misalnya 16%, antara yang annual dengan yang semi annual, dengan yang monthly, dengan yang daily itu kan berbeda-beda begitu ya, tergantung sekali lagi dari berapa kali periodenya. Dan itu kalau mau dihitung untuk satu range, misalnya untuk angka rate 16%, itu bedanya dari yang dibayarkan annual dengan yang dibayarkan daily itu hanya sekitar atau berkisar angkanya 0,5%. Jadi dalam konteks ini pasti Bank D ini, karena dia dibayarkan per semester, saingannya hanya Bank C yang dibayarkan annual, pasti dia angkanya lebih tinggi. Nah, itu nomor 11. Berikutnya nomor 12. Poltak, Opung Poltak ya, ingin mempersiapkan warisan untuk 2 anaknya dengan mendepositokan 10 juta setiap tahun selama 10 tahun dalam 2 rekening terpisah dengan proporsi 60% untuk anak pertama dan 40% untuk anak kedua.
asumsi rate-nya 5%, I-nya berapa besar nilai deposito yang dia akan wariskan untuk anak pertama pada akhir tahun ke-10. Nah, ini lihat ya, berapa besar nilai deposito yang akan dia wariskan untuk anak pertama. Berarti kita lihat di sini dia meminta untuk menghitung future value karena akan di tahun ke-10, dan ternyata serinya ini adalah anuitas gitu ya. Anuitas di akhir berarti anuitas ordinary, annuity ordinary. Ini rumusnya. PMT-nya atau pembayarannya atau tabungannya tadi ya, depositonya untuk anak pertama itu proporsinya 60% kali 10 juta berarti 6 juta. Nah, kita masukin ke rumus ini nih. 6 juta PMT-nya, terus kemudian rate-nya I-nya 5%. Kita masukin rate-nya I-nya 5% dengan periode 10 tahun. 10 tahun. Ini kita cari N-nya, terus kemudian kita masukin dikurangi 1 dibagi I-nya 0,05, maka jawabannya adalah 75468. Yang mendekati adalah A. Gitu ya. Berikutnya nomor 13. Alison berkomitmen untuk membeli rumah $50.000. Alison Becker ini kali ya, kiper Liverpool. Pada tahun 2030, tahun 2020 dia membuat rencana investasi $40.000 dengan harapan bisa memenuhi komitmennya. Berapa rate return? Berarti I ya, yang diminta untuk dihitung minimal yang harus didapatkan agar jumlah 50.000 tersebut dapat dipenuhi. Jadi ini future value lagi ya. Di tahun 2030 ini future value-nya. Present value-nya 40. Terus N-nya berarti 2030 kurangi 2020 ya, 10. Terus kemudian disuruh mencari I. Nah, kita masukin semua rumusnya ke sini. Di 50 future value sama dengan 40, present value 1 tambah I pangkat 10. Nah, kita gunakan matematika biasa, berarti kita masukin angkanya. 5 dibagi 4 sama dengan 1 plus I pangkat 10. 1,25 akar 10 sama dengan 1 plus I. Kita hitung 1,25 pangkat 1 per 10. 1 plus I, I-nya kemudian kita bisa cari 2,256. Mana yang mendekati? 2,256. Oh, ini yang B. Nah, ini untuk nomor 13. Lanjut ke nomor 14. Pak Badu mempunyai kontrakan kos-kosan ya, 13 pintu. Disewakan kepada mahasiswa PKN STAN dengan tarif 1.230.000. Nah, di mana nih? Kos-kosan 1.230.000 per tahun di sekitar kampus STAN gitu ya. Terus di sini keterangannya juga dibayar di awal tahun, asumsi selalu penuh 13 pintu. Mungkin karena murah ini ya. Pada awal tahun ke-11, beliau bermaksud menjual kontrakannya tadi, 13 pintu tadi sebesar 1,75 miliar. Dengan perkiraan hasil investasi 17% per tahun, berapa nilai wajar dari kontrakan Pak Badu? Pilih yang paling mendekati. Hati-hati nih membaca konteks soalnya. Jadi Pak Badu mempunyai kosan 13 pintu. Per pintu, per kamar gitu ya. Tarifnya 1.230.000 per tahun. Asumsi selalu penuh, dibayar awal tahun. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, ini berarti satu seri annuity due ya. Jadi 1.230 itu tetap anuitas, terus dibayar di awal tahun. Berjalan selama 10 tahun berarti ya. Soalnya pada awal tahun ke-11 beliau bermaksud menjual kontrakannya sebesar 1,75. Terus diminta untuk menghitung nilai wajar dari kontrakan. Ini praktek dari kompleks cash flow ya. Nah, coba kita gambar timelinenya.
Kompleks cash flow ini berarti selama 10 tahun, berarti ini ya, 1, 2, tahun ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pak Badu menerima kontrakan di awal periode, jadi di sini sebesar 1,23 per kamar, per pintu selama 10 periode. Ini ya. Berarti kita di sini bisa hitung future value annuity due dengan cara kita masukin ke rumus 13 kali 1230 ya, karena ada 13 kamar kali 123 juta per kamar, maka per tahun menghasilkan cash flow 15,99 juta. 15,99 juta kita masukin ke formula annuity due untuk menghitung pemasukan cash flow yang dari kontrakan tadi selama 10 tahun. Ini kita masukin di sini, ini PMT. Kemudian I-nya 17%, kita masukin juga. Kemudian N-nya 10 ini tadi ya, dari tahun pertama sampai tahun ke-10, karena tahun 11-nya mau dijual begitu. Jadi N-nya 10. Kurangi 1, dibagi I-nya, dikalikan 1 plus I. Hasilnya adalah 418,94. Nah, ini baru menghitung kontrakannya saja yang disewakan 1.230.000 tadi. Dan kemudian kita diminta untuk menghitung nilai wajar kontrakan dengan asumsi di awal tahun ke-11 itu dijual 1.750. Nah, 1.750 ini single cash flow di awal tahun 11 ya. Berarti kalau kita gambar di sini awal tahun 11 ini, berarti kan di sini nih, ini kita terusin satu lagi timelinenya, ini tahun 11, di awal tahun 11 ini ada muncul single cash flow 1.75 miliar. Nah, ini kita lihat, berarti kan dalam periode ini tidak menerima pembayaran kontrakan lagi ya, karena kontrakan di tahun 10 kan baru dibayar di awal tahun 10, jadi masih dinikmati nih, tidak berpengaruh ke sini maksudnya. Tapi untuk menghitung untuk menghitung value yang 1.750 ini, kemudian kita menggunakan N-nya itu sudah N11, karena kan di sini muncul angka yang kemudian kita harus tarik ke depan. Ini present value-nya kan di sini, kita berdirinya kan di sini untuk menghitung nilai wajar kontrakan. Maka menghitungnya adalah value hasil penjualan 1.750 tambah value yang didapatkan dari kontrakan tadi yang dihitung dengan future value annuity due 418,94, itu totalnya adalah 2168,94. Kemudian kita hitung present value-nya dengan I 17%, N-nya 11. Kenapa N11 tadi ya, dijelaskan ya, karena muncul angka itu ada di akhir tahun ke-10 atau awal tahun ke-11 gitu. Nah, kita masukin angkanya 2168,94 dibagi 1 plus 17% pangkat 11. Hasilnya adalah 385,656586, 385.658.600. Nah, sekitar segini. Kita cari jawabannya adalah ini bukan yang C, 385.68098. Ini yang D juga bukan. Gitu. Jadi hati-hati sekali lagi melihat konteks soal ketika mendapatkan satu kompleks cash flow. Lihat detail, lihat apa yang diinginkan, lihat series cash flow-nya, dan kemudian buat timeline-nya. Oke, berikutnya nomor 15. Harga pasar saham biasa ditentukan oleh, transaksi di pasar saham itu sebenarnya penawaran dan demand and supply ya. Ada permintaan, ada penawaran, ada bid, ada offer gitu istilahnya kalau di bursa. Jadi bidnya itu adalah orang yang mau beli, jadi dia menawarnya itu menawar harganya dan kuantitasnya berapa. Jadi dia sebutin atau dia masukin ke dalam sistem, menawar saham A harga 10.000,
berapa lot gitu. Satuan saham kan lot ya. Terus kemudian di sisi lainnya si seller itu juga yang mau jual saham gitu ya, dia juga menawarkan nih saham yang dia miliki dijual di harga berapa, di offer gitu ya, harga berapa dan berapa jumlah lot yang dia tawarkan. Ketika bertemu, itu yang disebut dengan match gitu ya, ketemu antara bid dan offer di harga yang sama. Nah nanti kuantitinya atau jumlah lotnya itu menyesuaikan. Nah itu yang memengaruhi harga pasar saham kalau dilihat dari sisi transaksinya ya, yang transaksi di marketnya atau di bursa efeknya. Jadi kalau di sini kita lihat apakah dipengaruhi, ditentukan oleh dewan direksi, tidak. Bursa saham, tempat saham terdaftar juga tidak. Presiden perusahaan apalagi ya. Nah, berarti individu yang membeli dan menjual saham ini. Jadi buyer dan seller. Ini jawabannya D. Nomor 16. Jika dikatakan terdapat asimetris informasi yang asimetris gitu ya, asymmetric information dalam penerbitan saham biasa atau obligasi, hal ini menunjukkan bahwa, ingat asymmetric information, informasi yang asimetris. Asimetris itu artinya apa sih? Sederhananya asimetris itu adalah informasi keluar, informasi itu memang muncul, tetapi tidak serta-merta semua investor pada saat yang sama bisa mengetahui informasi yang keluar tadi itu. Itu yang disebut dengan asimetris. Kalau informasi simetris, namanya juga simetris, sama gitu ya. Maka ketika informasi itu keluar, maka kemudian semua investor langsung bisa mendapatkan informasi itu pada saat yang sama. Nah, asymmetric information ini sumber dari gain sebenarnya, sumber dari keuntungan jual beli saham, tapi agak curang begitu ya, karena yang mengetahui hanya investor atau individu-individu tertentu gitu. Dia mengetahui lebih cepat, itu aja bedanya. Nanti sih pada akhirnya akan diketahui oleh semua orang, tetapi ada beberapa orang yang tahu lebih cepat. Nah, ini menunjukkan apa berarti? Apakah investor memiliki informasi yang hampir sempurna? Tidak ya, ini kan berarti simetris nih. Pasar memiliki informasi yang hampir sempurna, ini simetris. Investor memiliki informasi yang lebih akurat daripada yang dimiliki oleh manajemen. Nah, ini kebalik. Manajemen memiliki informasi yang lebih akurat daripada yang dimiliki investor. Nah, ini benar baru. Jawabannya adalah D. Jadi ingat kalau asymmetric information itu ada orang dalam gitu aja. Jadi kalau orang dalam itu kan biasanya lebih tahu lebih dulu gitu ya. Nah itu yang menyebabkan adanya informasi asimetris. Berikutnya nomor 17. Apabila saudara sedang mempertimbangkan investasi industri infrastruktur di Indonesia, mana yang non-diversifiable risk atau systematic risk yang tidak bisa didiversifikasi? Apakah risiko akibat hilangnya subsidi dari pemerintah? Ini sekilas systematic risk ya. Tapi nanti kita lihat lagi apakah cocok atau tidak dengan industri infrastruktur. Risiko berikutnya, risiko karena dampak kecelakaan salah satu proyek. Oh, ini berarti unsystematic risk karena bisa didiversifikasi. Maksudnya bisa dimitigasi oleh perusahaan dengan menerapkan prosedur yang ketat, prosedur kerja atau SOP yang ketat. Berikutnya, resiko karena meningkatnya harga besi dari negara tertentu. Ini juga systematic risk, tapi nanti kita lihat konteksnya mana yang paling cocok. Berikutnya, resiko politik sebagai hasil pemilihan umum. Ini juga systematic risk. Ini ada beberapa systematic risk nih, tapi mana yang paling cocok dengan industri infrastruktur? Tentu yang paling klop itu adalah yang D, karena pemilihan umum itu kan akan menghasilkan pemerintahan gitu ya. Pemerintahan akan mengeluarkan kebijakan tentang infrastruktur, karena infrastruktur itu kan tugas pemerintah gitu, sesuatu hal yang kemudian diputuskan dari satu kebijakan pemerintah. Nah, pemerintahnya ketika pemilihan umum bisa ganti baru gitu ya, pemerintah benar-benar baru dan mempunyai kebijakan baru. Maka yang paling berdampak gitu ya, yang tidak bisa didiversifikasi dan impactnya atau magnitudenya itu gede adalah resiko politik dari pemilihan umum. Subsidi tidak terlalu, meningkatnya harga besi juga walaupun iya tetapi tidak terlalu. Berikutnya 18, security market line.
CAPM ya, menghubungkan risiko dan return aset pada suatu kondisi pasar. Apabila tingkat inflasi naik, maka kita lihat nih, jika inflasi naik, apakah market risk premium akan naik? MRP itu kan expected return dari market dikurangi risk free, gitu ya. Bisa jadi, tapi coba kita lihat nanti uraian berikutnya. Beta aset akan naik, bisa jadi tidak ada perubahan, enggak ya, kalau tidak ada perubahan karena ada inflasi. Yang ke D, yang pilihan yang D, garis SML akan naik. Nah, jawabannya adalah D, karena ini sudah mewadahi ini ya, dua ini. Jadi kalau kita lihat di security market line, ini grafiknya, ini risk free gitu ya. Kemudian ini ada garis SML yang menggambarkan capital asset pricing model. Ketika inflasi naik, maka dengan sendirinya biasanya ini tingkat risk free ini juga akan mengikuti gitu. Risk free ini kan government bond ya. Biasanya government bond itu rate-nya juga akan ikut naik gitu. Jadi dia akan bergeser ke atas gini. Jadi dia akan menggeser garis SML-nya naik. Tuh, jawabannya D. Terus kemudian 19, obligasi yang mempunyai risiko sangat tinggi dan biasanya mempunyai rating di bawah investment grade disebut apakah debentures? Debentures ini unsecure bond ya. Intinya adalah bond atau obligasi yang tidak ada underlying-nya gitu. Jadi dia nggak ada kolateralnya, nggak ada jaminan. Zero coupon bond, nggak memberikan kupon, zero, tapi biasanya dijual diskon gitu ya, diskonnya banyak. Subordinate debentures, jadi debentures yang disubordinatekan lagi, jadi ada kelas-kelasnya lagi, kelas yang lebih tinggi, lebih bonafit, lebih bonafit dalam artian ketika bangkrut akan mendapatkan pembagian hasil penjualan aset gitu ya. Dan yang berikutnya junk bond yang sangat tinggi dan punya rating di bawah investment grade ya, junk bond. Junk bond ini bond atau obligasi sampah, junk. Jadi dia di bawah level investment grade. Udah jelek, paling jelek lah pokoknya kalau junk bond. Berikutnya nomor 20. Terakhir untuk part kedua. Yield to maturity pada sebuah obligasi adalah yield to maturity ya. Kita gambar atau kita tulis dulu formula bond price. Jadi bond price itu sebenarnya present value dari kupon di diskon dengan tingkat rate tertentu yang kemudian disebut dengan YTM ditambah dengan present value dari principal, diskon rate-nya juga YTM pada periode tertentu. Apakah yield to maturity itu, kita lihat pilihan jawabannya bersifat tetap pada sampai jatuh tempo? Jawabannya adalah enggak. Yang bersifat tetap itu adalah kupon yang ini. Nilainya lebih kecil untuk obligasi dengan risiko yang tinggi. Nah, kebalik ya. Kalau risiko tinggi biasanya yieldnya besar, bukan lebih kecil. Terus menjadi required return bagi investor untuk berinvestasi. Ini betul. Coba kita lihat satunya lagi. Umumnya nilainya sama dengan coupon rate. Nah, enggak. Beda ya, yang D juga beda. Maka yang paling benar adalah menjadi required return bagi investor untuk berinvestasi. Ini kan berarti menjadi tingkat diskon ya. Tingkat diskon ini berarti menjadi return yang diinginkan oleh bondholder. Dan kemudian kan memengaruhi price-nya ya. Ini bond value. Oke, demikian pembahasan program TUDU UTS tahun lalu. Untuk nomor 11 sampai 20. Semoga bermanfaat sambil disimak selama break PJJ. Sekali lagi semoga bermanfaat dan terima kasih.